Hari ini kita ngaji di bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada gelarnya, Syahrullah, bulannya Allah. Dan termasuk bulan haram dari 4 bulan haram: Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu bulan haram. Dan satu yang mencil, yakni bulan Rajab. Kita berbuat baik di bulan Rajab ini dilipat gandakan pahalanya. Wa fi Rajab bisab'in. Di bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan 70. Jadi pengajian kita malam ini dikali 70. Sedangkan pengajian ini Bapak Ibu khairum min alfi raka'atin tatawu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi kalau kali 70 berarti kita malam ini pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 70.000 rakaat. Bu, kalau praktek betulan 70.000 rakaat mampu nggak? Sampai gempor nggak kelar. 70.000 loh Pak. Tahajud 11 rakaat aja males kita ini. Tarawih 23 rakaat saja males. Ini tarawih di masjid kita berapa rakaat? 11. Cemen. Tarawih aja kita 2-3 malas, ngambilnya 11. Nah, kita duduk di sini mendengarkan ceramah dengan seksama, pahalanya lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita semua mendapatkannya. Allahumma amin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tercantum dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, maka baginya 10 kali lipat balasan. Ini di hari-hari biasanya, di bulan-bulan pada umumnya. Wa fi Rajab bisab'in. Kalau bulan Rajab ini dikali 70. Wa fi Sya'ban bisab'in mi'a. Nanti bulan Sya'ban, bulan ruah yang akan datang, bulan depan nih, dikali 700 kali lipat. Wa fi Ramadhan bi alfi. Dan pada bulan suci Ramadan pahalanya 1000 kali lipat. Makin gede, makin gede. Nah, itulah pahala. Yang namanya ganjaran, yang namanya pahala lumrah, bahkan murah, diobral, dilipat gandakan. Tapi kalau dosa enggak Pak, dosa enggak diobral. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi barang siapa yang mengerjakan satu dosa, fala yujza illa mithlaha, dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali balasan yang setimpal saja. Enggak dikali 10, enggak dikali 70, tidak 700, tidak juga 1000 kali lipat. Fala yujza illa mithlaha, balasannya semisal saja. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Dan enaknya begini Bapak Ibu, pahala dilipat ganda, dosa balasannya setimpal saja. Itu pun ada kafarat, ada penghapus dosa. Kita wudhu, dosa hapus. Kita sholat, tadi sholat berjamaah kan, sholat berjamaah dosa hapus. Kita ngucap amin, imam al-fatihah, imam ucap amin, makmum ikut amin, malaikat amin.
maka kalau amin kita bersamaan, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Wudhu jadi kafarat, sholat jadi kafarat, sakit jadi kafarat. Makanya kalau ada orang Pak kena sakit parah sampai mati nggak sembuh, ajal menjemputnya, sakitnya sembuh bersamaan dengan kematiannya. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Kena kencing manis, kena kanker payudara, kena stroke, bengek, prostat, bocor kelep, komplikasi dan lain sebagainya, sampai mati nggak sembuh sakitnya, maka dia matinya tanpa dosa sama sekali. Mati tanpa dosa, karena sakit itu penghapus dosa. Jangankan yang kanker, jangankan yang stroke, jangankan yang diabetes, wong pening palak saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini sakit palak sebulan sekali lah, ya biar buat ngapusin dosa-dosa. Enggak, saya tanya, kita ini banyak dosa tak? Banyak aja apa banyak banget? Banget. Kira-kira ya Bu, ibu-ibu sama saya banyak mana dosanya? Kayaknya sih banyak emak-emak nih ya. Karena ada keterangannya begini, man katur kalamuhu katur dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomong, nah dialah yang banyak dosa. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya ya Bu ya. Makanya saya ini banyak dosa Pak, banyak ngomong. Kalau kata orang Jawa apa? Kakian cangkem. Banyak ngomong. Karena setiap kata yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan. Baik kata mulut kita harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, jarkoni, isau jarra isau lakoni, kata orang Jawa. Buruk yang saya katakan jadi dosa. Makanya banyak manusia binasa gara-gara lisannya. Ya mudah-mudahan apa yang saya katakan baik semua menjadi ladang pahala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita ngaji di bulan Rajab, pahala Allah lipat gandakan. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Malam ini kita akan membicarakan hikmah perjalanan Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah Allah sedang pamer. Saya tanya, Tuhan boleh pamer nggak? Boleh nggak Tuhan pamer Pak? Ya boleh dong. Karena yang boleh sombong cuman Allah. Makanya manusia nggak boleh sombong, karena dia merebut punya Allah. Allah marah. Makanya orang sombong nggak masuk surga. Walaupun sholatnya rajin sampai kapalan jidatnya, saking rajinnya sujud, kalau sombong nggak masuk surga. Karena sombong punya Allah. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Allah sedang pamer. Allah sedang menyombongkan dirinya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu kalimat yang menunjukkan Allah sedang takjub dengan dirinya sendiri. Allah sedang membanggakan diri. Mengapa Allah membanggakan diri? Karena cuma Allah yang boleh bangga diri. Mengapa Allah sombong? Karena cuma Allah yang boleh sombong. Manusia nggak boleh. Ada nggak manusia yang sombong? Banyak. Orang kaya sombong? Orang miskin sombong? Melarang disombong apanya yang disombongin, at-takabburu minal agniya'i qabi. Yang kaya saja sombong jelek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah jelek. Orang pintar sombong
jelek. Orang goblok sombong, tambah jelek. Ibu-ibu yang cantik-cantik sombong, jelek. Ibu-ibu yang jelek sombong, tambah jelek. Ada nggak sih orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Oh, nggak ada di sini, mah cantik semua soalnya. Jadi kabar Isra wal Mi'raj ini, surah Al-Isra ayat yang pertama adalah cara Allah menunjukkan kesombongannya, ketakjuban akan dirinya, pamer kepada kita semua. Cuman kalau manusia nggak boleh pamer, pamer itu dosa. Makanya sering saya sampaikan, apalagi di zaman sekarang, jangan suka pamer. Kadang saya sering kritik itu artis-artis yang di TV itu, dia beli bathtub buat bak mandi itu 5 miliar, beli tas ratusan juta, enggak satu lagi, bermacam-macam. Oke, begini, duit dia, apa urusan sama kita? Terserah. Dia mau bikin rumah yang ratusan miliar, silahkan, duit dia. Mau beli tas, beli lemari miliaran, terserah. Tapi mbok yo jangan dipamerkan. Kalau sudah dipamerkan jadi masalah. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang sedang lapar. Jangan pamer sehat di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Betul nggak? Ada jomblo nggak sih? Oh ada. Allah Akbar. Ya kita mesra banget dekat orang jomblo. Yang mana jomblo? Oh ini bapak. Wah. Pengurus masjid malah jomblo ya. Awas jangan pamer mesra dekat beliau ya. Bahaya nantinya. Karena menyakitkan yang sedemikian rupa. Artinya memang semua pada tempatnya yang boleh pamer cuma Allah. Karena Allah yang maha kaya. Agar umat, agar hambanya bersyukur kepadanya. Nah terkait dengan perjalanan ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utitu bil buraq. Malam itu didatangkan kepadaku buraq. Utitu bil buraq farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku naik buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Sinar Mulia. Oh itu mah Al-Hidayah, Palestina. Sampai di Palestina Masjid Al-Aqsa, thumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rakaatain, lalu aku masuk masjid, kata Nabi, dan sholat 2 rakaat. Jadi Nabi itu Isra-nya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Peradaban itu dibangun dari masjid ke masjid. Tapi ingat, bukan mempermewah masjid. Juga kita harus proporsional, Pak. Kita datang ke masjid bukan karena mewahnya. Apalagi masjid kita ini sudah bagus ini, udah pakai AC, udah adem kan begitu. Tapi ingat, Nabi memperingatkan, jangan sampai umatnya ini hanya mempermewah masjid. La taqum sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Makanya saya mengkritik, Pak, Masjid Al-Jabar Jawa Barat bikin masjid 1 triliun 1000 miliar, nolnya berapa itu, Bu? Itu kalau diketik di kalkulator nggak muat, error kalkulatornya. Saking banyaknya, 12 nolnya. Pakai dana APBD. Kalau pakai dana pribadi ya Allah silahkan.
atau pakai dana bantuan dari Arab misalnya, nggak masalah. Ini APBD, uang rakyat, digunakan untuk membangun satu masjid yang hanya untuk tempat wisata, bukan tempat ibadah. Kalau tempat ibadah ya kayak Al Hidayah ini, ada tetangganya, masjid kita makmurkan. Kalau masjid sudah kegedean, mau ke masjid saja jauh. Jadi orang yang sengaja wisata ke sana. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Karena kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Mengapa demikian? Soalnya begini Bapak Ibu, kalau kita bangun masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, masjidnya. Paling ngomongnya wow kan? Kalau kata orang Lampung apa? Nyak mesti cawa wow guna. Paling banter begitu. Agak islami dikit, subhanallah masjidnya mewah. Orang datang buat apa? Selfie, foto-foto. Paling banter begitu. Cuman kalau ada orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam nunggu kalau ada undangan kendurenan, yang ngundang juga nggak ada, ngempet lapar, mau ngutang ke warung, utang kemarin belum dibayar, mau minta ke tetangga, udah keseringan malu, akhirnya ngempet rasa, tiba-tiba Pak siapa Pak Rahman ya? Pak Rahman datang bawa beras, seperti doa yang diijabah. Makasih Pak. Ternyata masih ada orang dermawan, langsung masak, nggak berhenti sampai di situ, masuk kamar dia sujud, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengabulkan doa kami. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Maka kalau kata orang bijak Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang berbagi, karena Allah mengabulkan doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Tidak berhenti dia memuji Allah gara-gara beras 10 kilo, gak banyak. Subhanallah, apalagi Pak Rahman, yang Pak Rahman kasih itu janda. Jadilah jadi. Tadinya nggak demen sama Pak Rahman, tadinya. Tapi karena dikasih beras 10 kilo, resep di hati, muncul rasa simpati. Melihat Pak Rahman itu mirip Sahrukan jadinya. Allahu Akbar. Walaupun ngebantunya bukan karena udang di balik bakwan, kan begitu. Tapi karena memang tulus, makanya umat Islam tidak boleh kehilangan esensi. Coba Pak, masjid di Indonesia ini masjid terbanyak sedunia internasional. Di Indonesia ini terbanyak sedunia internasional. Apalagi Jawa Barat itu saya hitung di data, jumlah masjidnya hampir 50.000, jumlah musolanya hampir 40.000, hampir 100.000. Bantar Lampung ini saja masjid dan musolanya hampir 1.000. Satu RT satu masjid. Bahkan kalau di Jawa satu RT bisa 3 masjid. Di sini masjid, di depan masjid, dekatan, Jumatan saingan. Saya tanya, ini masjid dekatan kok saingan Jumatan? Kata dia, ini beda Ustaz. Ini masjid NU PKB, yang depan masjid NU P3. Sama NU-nya, sama azan Jumat 2 kalinya, tapi karena beda, satu P3, satu PKB. Besok orang bikin masjid NU PDI Perjuangan, besok orang bikin masjid NU Golkar, masjid banyak. Tapi ingat, umat Islam tak boleh terjebak pada mempermewah masjid. Harus peduli dengan sesama. Ada tetangga masjid yang nggak kebeli beras, ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar daftar ulang anak sekolah. Iya Pak ya? Ada loh. Anaknya sampai malu berangkat sekolah, ditagih terus sama sekolah, nggak bisa ngambil rapor.
Ini fakta di negeri Indonesia Raya tercinta ini, yang rapotnya ditahan gara-gara nggak bisa bayar sekolah masih banyak. Makanya saya kritik betul kalau masih 1 triliun itu buat apa? 1 miliar jadi masjid, betul nggak kira-kira? 2 miliar jadi masjid, 10 miliar mewah masjid. Ini 1000 miliar. Sedangkan masih banyak orang yang susah. Saya ingin menghimbau, pokoknya jangan begitu kita umat Islam itu. Kepedulian kepada sesama itu penting di atas segalanya. Makanya saya ini kan ngurus haji, ngurus umroh, Bapak Ibu, punya travel haji umroh sebagainya. Ada orang kritik saya, tapi saya terima. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya nggak kira-kira? Ya iya dong. Islam nggak boleh kehilangan esensinya sebagai agama rahmatan lil alamin yang peduli dengan sesama. Walaupun memang jangan semua orang merasa miskin, salah pula Pak. Orang Indonesia ini kaya-kaya tapi mentalnya miskin. Ini orang Indonesia. Kenapa saya katakan kaya tapi mental miskin? Semua orang Indonesia itu punya Android, betul? HP Android, kemana-mana, keren, selfie, kondangan, selfie. Saya juga bingung kalau emak-emak tuh selfie kok mulutnya pengot, pakai 2 jari lagi. Ngapa sih gua harus pakai 2 jari? Kalau bapak-bapak begini, mantap, udah pas bapak-bapak. 1 cukup, mantap. Tapi kalau emak-emak, jadikan aku yang kedua. Ya salahnya. Udah selfie, kondangan selfie, jalan-jalan ke Lembah Hijau, selfie, upload di media sosial, jalan-jalan ke Mutun, selfie, makan di rumah makan begadang, selfie, dibilang melarat, marah, nggak dapat BLT, ngamuk. Ini apa sih sebetulnya? Ini namanya mental miskin. Makanya tak jarang kita lihat rumahnya sudah gedong tapi masih terima PKH. Ini kan mental miskin namanya. Maksudnya kita ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yuk kita berbagi dengan sesama. Kalau semua orang berpikirnya berbagi, Indonesia akan menjadi negara bahagia. Ya kalau kita hidup ini cuma numpuk harta, enggak ada finishnya berlomba-lomba akan harta. Betul? Enggak ada finishnya, capek loh Bapak Ibu. Saya ini buat menasihati diri saya juga sebetulnya ini. Capek berlomba-lomba harta itu. Coba mobil saja. Habis Agya pingin Avanza, habis Avanza pingin Innova, habis Innova pingin Fortuner, habis Fortuner pingin Land Cruiser. Kok jadi iklan kita ya? Ngebayar nggak Toyota sama saya ini? Iya kan? Coba Pak, orang gonta-ganti mobil itu nggak ada puas-puasnya kok, betul kan? Nggak ada puas-puasnya gonta-ganti mobil, walaupun cicilan. Itu manusia. Bikin rumah juga begitu. Rumah kita gede, gedong sekarang, besok orang bikin rumah lebih gede lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, lomba-lombaan, mewah-mewahan telah melalaikan kalian semua sampai kalian dijejalkan dalam kubur. Enggak ada habisnya berlomba-lomba akan dunia. Capek dewe. Yang paling capek, yang paling menyelahkan hidup di dunia ini, berlomba-lomba bersaing akan dunia. Lelah sendiri. Coba kayak hajatan saja. Saya ingetin Bapak Ibu, buat apa hajatan terlalu gede-gedean? Saya kadang-kadang kaget. Kondangan tempat teman hajatan nikahin anak udah kayak hajatan gubernur. Taruhnya selebar lapangan bola, nonjoknya 10.000 rantang. Buat apa coba yang kayak gitu? Habis itu pening Bapak Ibu, nggak sesuai dengan perhitungan. Kira-kira ini dapat sekian, ternyata hujan deras, hujan dijadiin salah. Dasar hujan ini nutup rezeki orang aja. Kita susah sendiri. Kalau kata di masa benda apa? Masa hajat, masa upah. Pening kan diomong orang.
Hajatan nyembelih kambing, upahnya besar mak kambing. Hajatan nyembelih sapi Pak, upahnya besar mak sapi. Semakin gede hajatan, makin banyak, makin besar upahnya. Mending sendiri besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Susah hidupnya kayak gitu. Yuk kita belajar sederhana. Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu, orang kampung lebih kaya daripada orang kota. Loh kok bisa? Orang kampung jajal nih. Ini Sinar Mulia ini udah kota ini Pak. Jajal kita ke kampung kita. Saudara di kampung, orang kampung. Saudara kota datang dari Labuan Dalam. Dari Sinar Semendu datang. Ngunduh kelapa, udah ketahuan mau bikin santan. Ngunduh nangka, sayur gori. Enggak cukup sampai di situ. Ngunduh pete buat lalapan. Nangkep ayam kampung, dipancing-pancing pakai jagung, enggak ketangkep-tangkep. Akhirnya dibedil. Dapat ayam kampungnya, saudara dari kota belum boleh kemana-mana sebelum makan kenyang. Itu orang kampung. Jajal. Orang kampung yang ke kota betandang, main ulin ke Sinar Mulia, tempat saudara di kota, dihidangkan teh baru setengah ditanya, habis ini mau kemana lagi? Ngusir. Ngapa orang kota jadi pelit? Bayangan orang kampung diajak ke begadang makannya minimal putih Minang, tapi enggak. Apa sebab? Orang kota banyak cicilan. Orang kampung rumahnya gede tapi nggak nyicil. Punya motor butut tapi nggak nyicil. Orang kota motor nyicil, mobil nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian ketahuan. Mana nyicil kalau ngas lagi ya. Karena banyak cicilan jadi pelit, berhitung orang Pak. Karena pengen wah-wahan kayak orang-orang, Tupperware nyicil, baskom nyicil, lemari kaca nyicil, piring nyicil semua. Bingung ngitungnya. Akhirnya kita jadi perhitungan. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Makanya kurang dulu nyicil. Yuk kita hidup sederhana, jangan berhutang apa adanya. Hidup bakal bahagia. Ya nggak ada selesainya bersaing akan dunia. Daripada kita bersaing akan dunia, lebih baik kita perbanyak berbagi dengan sesama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Inilah budaya bangsa Indonesia. Inilah yang disebut dengan gotong royong. Inilah yang disebut dengan kebersamaan. Tarik lagi. Nabi masuk Masjid Al-Aqsa. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fi rak'atain. Aku masuk masjid kata Nabi, lalu sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, tsumma kharajtu, lalu aku keluar masjid. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan secawan susu di tangan kanan, secawan khamr di tangan kiri. Lalu ditawarkan kepada Nabi oleh Jibril, minum Muhammad, pilih salah satu. Waktu itu khamr belum haram, masih boleh diminum. Warnanya sama, khamr putih, susu juga putih. Khamr kalau bahasa kita sekarang tuak, kan warnanya putih juga ya, karena dibuat dari beras kan. Tuak putih, khamr juga putih. Ditawarkan kepada Nabi. Nabi mikir nih, pilih yang mana kira-kira? Fakhtaratul laban. Aku berhasil pilih susu, kata Nabi. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat Muhammad. Laqad asabtal haqq. Loh Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamr, emang jadinya apa? Kalau engkau minum khamr,
itu pertanda umatmu bakal teler semua. Nabi minum susu saja yang teler masih banyak, apalagi kalau Nabi minum khamr, habis dah umatnya teler semua. Walaupun kalau dipikir-pikir begini Bapak Ibu, hidup ini pilihan. Itu kan pelajarannya Pak, filosofinya. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Hidup adalah pilihan. Walaupun enak milihnya, tangan kanan Jibril susu, tangan kirinya khamr, enak pilihnya, adresnya jelas, alamatnya pasti. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu nyarut aja ibu-ibu. Racun. Nah kan enak milihnya. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Nah ibu-ibu nih kalau suruh milih di madu apa di racun? Hah? Madu. Alhamdulillah, pecah telur kita. Dari kemarin saya menawarkan nggak ada yang milih, malam ini ada. Coba ulang lagi. Kalau pilih tangan kanan susu, tangan kiri khamr, pilihnya susu. Kalau tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah ibu-ibu milih di madu apa di racun? Kok berubah ya? Coba ulang lagi. Tangan kanan susu, tangan kiri khamr, pilihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kira-kira milih di madu apa di racun? Oh, ya dua-duanya. Milih di madu makan nate, milih di racun mati. Sama-sama gak enak, lakinya kawin lagi semua itu. Hidup adalah pilihan. Artinya begini, kalau milihnya masih pasti, warnanya hitam putih mah enak Bapak Ibu. Kita jelas kategori ini khamr, ini susu, enak kategorinya. Ini racun, ini madu, enak kategorinya. Yang repot itu kalau campur. Madu campur racun, susu campur khamr, air campur bensin. Kalau bensin saja kepake buat motor, kalau air saja kepake buat minum. Tapi kalau air campur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok, enggak ada kenanya itu. Nah ini zaman talbisul haqqa bil batil, zaman campur aduk yang hak sama yang batil. Tampilannya susu, dalamnya khamr, mereknya madu, dalamnya racun, hidangannya kopi, dalamnya sianida. Itu namanya talbis, campur. Yang paling repot lagi bukan cuma campur, tambah talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Ini kamuflase. Gayanya sangat islami, tapi tukang iri dan dengki. Rajin ngaji, tapi sangat rajin ngerumpi. Di sana banyak, di Sinar Mulia pusatnya. Ini talafi namanya. Kalau kata orang Palembang, waluyo, wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo enggak? Maaf kalau ada, maaf. Kalau Waluyo Jawa bagus, Waluyo Palembang awas, wajah lugu ati buayo. Diam-diam menghanyutkan, kalem, kaji luar dalam. Nah, kan begitu, hati-hati. Jadi kita dihadapkan dengan situasi yang sedemikian rupa. Hati-hati di zaman sekarang ini. Banyak orang mengkamuflase agama bahkan untuk kepentingan politik. Makanya Bapak Ibu, ini tahun politik semakin meningkat, tensi politik semakin meninggi. Jangan mau diadu domba oleh kepentingan kelompok politik. Setuju nggak kira-kira? Beda pilihan politik wajar, tapi tak perlu saling bermusuhan. Dan saya perlu ingatkan, masjid-masjid nggak boleh jadi tempat kampanye politik, nggak boleh. Setuju nggak kira-kira? Masjid harus netral. Kalau ada yang kampanye di masjid, usir. Jangan suruh di masjid. Ini tempat suci. Ini Baitullah. Wong dagang aja Pak. Kalau orang dagang dalam masjid nih, dagang dalam masjid,
doakan bangkrut. Kalau orang dagang dalam masjid, doakan bangkrut. Kata Nabi begitu. Sama kayak orang kampanye dalam masjid, doakan kualat ya. Boleh. Karena dalam masjid itu rumah suci, rumah Allah. Jangan dimanfaatkan buat politik. Setuju gak kira-kira? Baik, selesai minum susu Nabi kita, thumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia, langit yang pertama. Kayak gambar langit kita ini. Jarak antara bumi kita dengan langit pertama itu kana miqdaruhu khamsina alfasana, sama dengan jarak tempuh perjalanan 50.000 tahun lamanya. Sama seperti 50.000 tahun, saking jauhnya. Sampai Nabi di langit pertama, fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Malaikat penjaga pintu langit keluar. Man anta? Kamu siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa ma ma'aka, yang barengan kamu siapa? Muhammad, yang barengan saya. Wa qad bu'itsa ilai, emang dia diizinkan, dia diutus oleh Allah. Wa qad bu'itsa ilai, diperiksa punggungnya ada khatam kenabian. Fa futihalana, dibukakan pintu langit yang pertama. Faedana bi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa, disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Farhabati wa damali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Adam itu siapa, Bapak Ibu? Bapak moyang, kakek moyang umat manusia, Nabi pertama. Ketika ketemu Nabi Adam, dipeluk Nabi kita, disayang-sayang, kan anak kesayangan, keturunan kesayangan. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan putih, sebelah kiri hitam bayangannya. Man haula ya Jibril, memang mereka siapa ya Jibril? Yang kanan, kata Jibril, golongan kanan, ashabul yamin. Itu adalah arwah, ruh anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, arwah, ruh anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Cuman ada cerita Bapak Ibu. Nabi kunjung ke surga, diajak kunjung ke neraka. Waktu kunjung ke surga, at-talaqtu fil jannati faraitu aktsar ahli hal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi, diajak malaikat. Aku lihat di surga banyak orang fakir, banyak orang miskin. Ternyata yang banyak di surga orang miskin, orang kaya belakangan. Makanya yang miskin-miskin masuk surganya duluan, yang kaya-kaya agak telat. Makanya Bapak Ibu yang sudah terlanjur kaya nih, nggak usah sedih, nggak usah bersedih. Yang sudah terlanjur kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Enak aja kata bapak-bapak, nggak usah khawatir juga Pak, karena begini, la baksa bil gina limanit takoh. Nggak mengapa kok orang bertakwa kaya, ahli masjid kaya, bagus. Takmir masjid kaya, bagus. Karena kalau takmir masjidnya melarat, nanti pakai uang infak. Walaupun jangan nuduh kan, tapi kalau takmir masjidnya kaya, nombokin. Kurang semen, takmir nombokin. Kurang bayar listrik, takmir yang nombokin. Itu kalau kaya. Kalau orang bertakwa kaya, masjid kebangun, pesantren kebangun, orang miskin dibantu. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, bagus Pak. Tapi as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Tapi ingat, sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Jangan melulu kejar kayanya, yang penting sehatnya. Betul apa betul? Dengan sehat kita bisa ke masjid, dengan sehat kita bisa tahajud, dengan sehat kita bisa melakukan segala kebaikan. As-sihhatu khairun minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Ada orang kaya, rumahnya bertingkat, mobilnya 4, istrinya satu aja Bu, banyak ya. Umpama ini
rumahnya mewah, tapi makan apa aja takut. Kan ada orang kaya itu makan nasi takut. Oh, makan nasi takut, paling sekepel makannya. Makan yang asin-asin takut. Makan sambal takut. Sayur santan asam lambung takut semua. Di samping rumah orang kaya ada orang melarat, rumahnya gede geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor. Tapi kalau makan 3 piring, wow, 3 kali nambah, sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata cuma semende, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, campur sambal terasi, bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngubet ji samsu. As-sihatu khairun minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Balik lagi, wa talaqtu bin nari fara'aitu aktsaru ahlihan nisa. Lalu aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Waktu kunjung ke neraka, aku lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka perempuan. Astagfirullah. Apa sih sebab perempuan banyak masuk neraka? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget ya. Biar ibu-ibu nggak masuk kan. Satu, penyebab perempuan masuk neraka, perempuan kurang syukur dengan suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dapat laki lagi gemuk mau dia dipeluk-peluk, tapi giliran dapat lakinya nipis megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Paman nih. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga gampang, jadilah istri nerimo. Saya ajarin kalau ibu-ibu pengen masuk surga ya, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Lagian bapak-bapak juga jangan pelit ya Pak sama istri itu. Ya Bu ya. Wayahnya awal bulan, mama sini. Ada apa Papa? Agak di drama dikit ya. Mama duduk. Apa sih Papa ini? Duduk. Duduk, rogoh kantong kanan. Banting 15 juta. Jeleger. Kaget ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar listrik, cicilan motor, cicilan mobil. Cukup Mama? Kayaknya cukup Papa. Sisa 1 juta ini, sisanya ambil sama Mama. Kan senang istri. Jangan sampai bersisa diambil lagi sama bapak-bapak. Begitu istri mau balik belakang, mau ke dapur masak, nanti dulu Mama, masih ada yang kurang. Apalagi si Papa rogoh kantong kiri, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Silakan keliling mall, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Waduh, judut pelapon Bu, mimpinya itu. Ya kalau ada nggak apa-apa Pak, ketiban Bapak sugih, ya jangan pelit-pelit lah sama istri itu. Karena begini Pak, perempuan itu ibu-ibu ini paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul nggak Bu? Masih nggak seberapa diungkit terus ya. Jangan-jangan ada di sini orangnya ya. Allahu Akbar. Jadi wanita yang kurang syukur kepada suami, tapi saya yakin ibu-ibu ini bersyukur semua. Allahumma amin. Yang kedua yang bakal masuk neraka itu wanita yang durhaka kepada suami, ngelawan. Ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga mah gampang Bu, taat aja suami itu. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang, tak ajarin, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak pala.
gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar kaplingan di neraka itu, gampang perempuan. Jangan sampai merasa wanita karir, pakai baju dinas umpama nih, udah karir, bergaji, pakai baju dinas, merasa bisa melangkahi suami. Jangan, yang begitu nggak dapat baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Nggak boleh. Seorang istri tidak boleh durhaka kepada suaminya, walaupun mungkin penghasilan suaminya di bawah dia. Tidak boleh. Itulah yang menyebabkan mengapa banyak wanita durhaka. Sebaliknya perempuan kalau cari surga mah gampang, Bu. Wong cium tangan suami saja, cium tangan. Tapi ingat cara ciumnya begini ya. Nih. Punggung telapak. Sekali cium tangan suami pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam, kayak patah wajan itu persis saja aswad. Pak Rahman kok manis ya, Bu? Beruntung lah ada suami Pak Rahman, Mak. Cariin ke jandanya, cariin deh. Jadi 70 kali cium hajar aswad. Sekali cium tangan suami. Makanya perempuan gak disarankan kan cium hajar aswad di Ka'bah. Yang disunahkan kan laki-laki. Mengapa perempuan gak disunahkan? Karena perempuan cium tangan suami sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Nah, ibu-ibu nyuci baju suami, ingat baju suami. Kalau baju anak pakai tukang cuci silahkan. Kalau kemul selimut di laundry misalnya mesin cuci silahkan. Tapi ingat kalau baju suami usahakan cuci sendiri. Satu helai baju suami yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Oh ibu, berhitung kita, Bu, 10 baju suami sehari, 2 celana dalam. Bapak-bapak ini ganti celana dalam enggak? Itu orang amat gak ganti. 24 jam itu aja dipakai. Jarak. Nggak lama lagi kudisan itu, nggak lama lagi. 2 celana dalam nih, kaos dalam 3, kaos oblong 4, kemeja pendek 5, kemeja panjang 6, baju koko 7, kolor pendek 8, celana panjang 9, sarung 10. 10 ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya, Bu, modal. Oh, 10 mah dikit tuh. 10 lembar bukan 10 sarung ya. 10 lembar ibu-ibu cuci, ibu-ibu dapat 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya bersih semua Ustaz, yang bersih cuci lagi gak apa-apa. Gak apa-apa. Bongkar lemari gak apa-apa. Atau begini, kalau bongkar lemari mubatir, tanya ke suami, Pak, apa? Kolornya mana, Pak? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, Pak ya? Ternyata nyuci kolor. Tuh kan, istri mah enak cari pahala, enak. Yang penting jangan durhaka. Kita lanjutkan dikit lagi. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Lalu kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit yang kedua. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang kedua. Fa idza Nabi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'i sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Lantas kemudian Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha.
Sidratul Muntaha itu Bapak Ibu kampungnya para malaikat. Jadi kalau ditanya di mana kampung malaikat, jawabnya di Sidratul Muntaha. Kata Jibril, Muhammad sampai di sini stop. Tapi kamu lanjut ke atas. Naiklah. Waduh Jibril, kawanin, saya nggak berani dewean. Innaka akrama 'alallahi minni. Sesungguhnya engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Nggak boleh saya naik. Malaikat aja nggak boleh loh Pak. Jibril itu sayyidul malaikat, komandannya para malaikat. Jibril aja nggak boleh. Nabi injakkan kaki, ditarik kayak naik lift itu, ditarik ke atas ke tempat yang sangat tinggi di luar jangkauan manusia, tak terjangkau oleh akal manusia. Sampailah Nabi di suatu tempat yang sangat tinggi menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau duduk iftiras. Duduk iftiras itu begini, duduk sholat. Duduk iftiras begini, duduk sholat, duduk tasawuf awal. Nabi kemudian mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hafal nggak kalimat ini? Hafal kan? Bacaan tahiyat kita. Jadi kalau nanti ketemu Allah Bapak Ibu, itulah bacaan kita di akhirat nanti. Kita mati nih, hari kiamat nih, ketemu Allah. Jangan melanggar assalamualaikum, jangan melunjak ke namanya. Enggak boleh mengucap assalamualaikum sama Allah, enggak boleh. Karena Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Karena Allah adalah assalam itu sendiri. Maka enggak boleh mendoakan Allah selamat, tidak boleh. Kalau assalamualaikum, keselamatan untukmu ya Allah, kan kurang ajar. Assalamualaikum ya Allah, kurang ajar, enggak boleh. Salam itu untuk manusia, bukan buat kita, bukan buat Allah maksud saya. Jadi ucapannya at-tahiyat. Nah Allah menjawab ucapan Nabi. Apa jawaban Allah? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tunjuk. Kalau mazhab Syafi'i illallah angkat tunjuk. Kalau mazhab Hanafi la ilaha illallah turun, tidak digenggam tangannya begini di kaki ya, la ilaha illallah di paha, ngangkat dikit turun lagi. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hambali diangkat dari at-tahiyat, tuing dari at-tahiyat sudah diangkat. Kalau mazhab Syafi'i illallah diangkat. Kalau mazhab Malik diangkat, digoyang kanan ke kiri, tak 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 tak. Cuman ada sekarang atas bawah, tak 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 tak. Ada yang muter-muter, wong 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 wong. Cuma saya penasaran, maaf betul, itu khilafiyah ya. Cuman kalau di Indonesia ini, amalkan saja yang umum di lingkungan. Jangan kayak teman saya merantau jauh pulang kampung, sholat digoyang-goyang, wong wong wong. Sama anaknya ditangkap, dilepas sama bapak. Goyang lagi, tangkap lagi, dilepas lagi. Selesai sholat dikepuknya anaknya. Kata saya, tangan itu yang salah, bukan anakmu. Orang di sini nggak biasa ngeliatnya kayak gituan. Kata saya, goyang-goyang begini untuk nggak ketutupan sarung. Ya kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang kan? Oh jadi salah pikiran. Artinya jangan yang aneh-aneh gitu Pak. Kayak sholat itu begini. Imam Syafi'i, Imam Malik begini sedekap. Ingat ya, bawa dada atas pusar. Imam Hanafi, Imam Hambali bawah pusar begini, telapak ketemu telapak. Asal jangan ke bawah, takut salah naruhnya nantinya. Begini nih, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Malik begini. Boleh nyepeng dikit, jangan begini. Ini imam siapa? Enggak jelas imamnya itu Pak. Udah begini-begini. Ini saya harus jelaskan. Kata mereka ini sudah nggak ada, sudah begitu nggak ada. Perintahnya itu suruh merapatkan sholat, bukan ngejerkan orang. Merapatkan sholat itu bukan nempel. Banyak orang salah menafsirkan hadis Pak.
qadamu bi qadamihi mankibahu bi mankibi sahibihi qadamu bi qadamihi. Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, itu bukan nempel, itu rapat. Coba datang ke Arab, mana ada orang nempel-nempel begitu apalagi begini? Enggak ada. Hanya di Indonesia Raya tercinta. Hati-hati. Yang sholat begini tuh madzhab mana coba? Cari di kitab mana yang begini sholat? Enggak ada. Hadis mana? Enggak ada hadisnya. Nah ini penting belajar agama. Kalau mau begini silakan, mau begini juga silakan. Karena itu khilafiyah. Ngangkat takbir juga begitu. Imam Syafi'i begini. Ingat, mekalin jari-jarinya begini. Nah, begini. Jempol tangan kena yang tempat anting-anting. Laki-laki begini. Apalagi tidak dalam sop jadi imam. Nabi begini. Kalau dalam sop jangan begini, betul Pak muka. Orang di samping itu begini. Kalau dalam sop ditarik dikit. Kalau perempuan begini. Sikunya ditempel ke badan, nggak boleh dibuka keleknya. Mengapa? Karena kelek perempuan lebih bau. Ya, enggak. Goyang. Perempuan ditarik ke badan. Kalau madzhab Hambali bahu begini. Nah, rapat. Kalau madzhab Hambali jarinya rapat begini, samping bahu. Ini madzhab Hambali. Jadi yang ada yang begini atau begini. Ini enggak. Udah ngangkat sembarangan. Nah, ada sembarangan. Sholat sambil goyang-goyang, ketekas. Sampai mau sambil buka. Ada yang sambil megang handphone lagi. Kan aneh, sholat apa itu? Sholat yang fatwanya mak jelas, dalilnya juga mak jelas, dia bikin dewe. Kita harus jelas kemana sadaran kita dalam sholat tersebut. Jadi begitu ya, jangan yang aneh-aneh lah, yang biasa-biasa saja lah. Suruh rapat bukan berarti nempel maksudnya. Rapat, rata, jangan ada yang maju, jangan ada yang terlalu mundur, dan jangan longgar maksudnya, bukan nempel. Makanya di Arab mana ada yang nempel-nempel kayak gitu. Kita aja bisa-bisa bikin-bikinan orang Indonesia. Jadi balik lagi Bapak Ibu, selanjutnya setelah menghadap Allah ada dialog. Fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholat. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Banyak ini. Singkat cerita, Anda sering dengar ceramahnya kan? Ditawar-tawar, tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawat. Sebenarnya 50 itu adalah 5 waktu sholat, kata Allah. Likulli sholatin ashr, satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama saja 50 sholat. Baru Allah menetapkan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna, sesungguhnya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz alaihinna liwaqtihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga 5 waktu sholat pada waktu-waktunya, tidak ada janji di sisiku. Fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblat, kodokan billahi ta'ala. Lo kodokan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblat, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan Bu, jam 10 sholat subuh. Anak niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan sekalian lillahi ta'ala. Hancur sholatnya Pak, dioplos 5 jadi 1. Itu jamaah apa namanya ya? Jamaah total namanya kali. Orang Jakarta lebih happy, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron,
mati kena smackdown yang malaikat Israel. Nah, intinya Isra wal Mi'raj ini kita jaga sholat 5 waktu. Kan gak repot sih Bapak Ibu. Zuhur wayahnya istirahat. Apa coba pekerjaannya kan istirahatnya? Asar selesai kerja, ngulik bangunan jam 4 selesai. Maghrib wayahnya kita sudah pulang ke rumah, apapun pekerjaannya pulang. Isya kita mau istirahat. Subuh wajib bangun. Kalau orang nggak pernah bangun subuh penyakitan. Dan sholat cuma 5 menit, betul nggak kira-kira? Ya agak lama itu kan kalau ke masjid. Ya banter-banternya seperempat jam sama sholat sunnah itu kok nggak ada yang merepotkan. Dan sholat nggak pernah bikin capek kan. Saya belum pernah melihat orang sholat ngap-ngap. Ngapa Pak? Capek habis sholat? Nggak ada. Kalau orang kerja ngap-ngapan banyak, orang makan ngap-ngapan ada, bakso 5 mangkok mati, nggak bisa nafas. Tapi sholat Pak nggak ada yang ngap-ngapan. Jadi ya sholat yang cuma 5 waktu, dan itu pun paling banter 5 menit. Jangan ditunda-tunda, jangan bermalas-malasan, agar hidup kita di dunia barokah, akhiratnya kita semua selamat. Allahumma amin. Baik, segitu aja ceramahnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, ya ngundang lagi. Betul nggak kira-kira? Itu saja.